Untuk tempat orang lewat bukan naik itu kasihan. Kodong orang. Kalau udah pegang saya kunci. Hah? Saya pegang kuncinya. Udah bisa, itu namanya mihrab. Itu mihrab untuk tamu. Di sini. Kira sakit. Dia betul. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidul ahad, al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Alhamdulillah, hanya sholat zuhurlah yang membuka pintu neraka untuk tertutupnya. Karena setiap sholat zuhur itu neraka dibuka dan tertutup bagi kita yang melakukan sholat berjamaah di waktu zuhur. Mudah-mudahan insyaallah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah, karena ada sesuatu sasaran yang kita ingin capai. Ya, mudah-mudahan insyaallah ibadah kita hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah yang saya maksud dan keridhaanmu lah yang saya tuntut. Saya tidak butuh fasilitas surga dan saya juga tidak takut dengan azab neraka. Pendekatan-pendekatan ibadah seperti inilah yang disebut dengan pendekatan sufi. Walaupun banyak orang yang menganggap kesufian seseorang itu bukan hanya terjadi di zaman para tabi'in, tapi terjadi di zaman sahabat. Bahkan Rasulullah sendiri adalah sufi modern, karena dianggap bahwa ilmu itu baru ditemukan pada saat mereka mengetahui bahwa ibadah itu ada yang mereka lakukan di hadapan Allah. Saya melihat di kalangan kita sekarang ini terlalu banyak fenomena-fenomena ibadah yang berada pada tatanan yaitu pengguguran kewajiban dan justifikasi eksklusivisme di dalam ibadah. Ini yang perlu kita jaga ini, karena akhir-akhir ini saya melihat banyak di kalangan umat kadang-kadang tidak mampu menempatkan ibadah yang mana yang harus kita lakukan sebagai ibadah vertikal dan ibadah mana yang sebagai horizontal. Contoh saja, banyak kalau kita melihat dalam ibadah, terutama sholat dan puasa kita ini, karena ini ibadah mahdha, ibadah khusus kepada Allah, maka kadang-kadang kita menganggap bahwa kita yang paling beriman, kita yang paling bertakwa, kita yang paling segala-galanya. Padahal sebenarnya tidak ada satu amalan ibadah yang bisa ditimbang di hadapan Allah. Saya berikan contoh dalam satu kitab Ibnu Atta As-Saskandari, dalam satu kitab namanya Syarhul Hikam. Ada seseorang yang pada saat beribadah kemudian ditimbang ibadahnya itu 63 tahun dengan satu nikmatnya satu biji mata. Kemudian ditimbang
ternyata lebih berat nikmatnya mata dibandingkan dia ibadah 63 tahun. Jadi sebenarnya substansi dan esensi ibadah itu bukan ada pada kepuasan ataupun pekerjaan pribadi yang berdampak sistemik kepada orang lain, tidak, tetapi hanya berdampak kepada Allah saja. Hasilnya ya nanti orang sholat insya Allah perbuatan keji dan kemungkarannya akan terhindar. Dengan puasa orang melatih bagaimana ada rasa kepedulian sosial. Di situ intinya sebenarnya. Tapi ini saya lihat sekarang, kalau ada dia sudah puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa tanggal 13, 14, 15, orang lain itu dilihatnya dengan sebelah mata. Kadang-kadang ada orang yang menganggap dia eksklusif dengan ibadahnya sama Allah. Padahal secara di cross check ternyata zero possession, tidak ada pahala. Karena kejadian-kejadian ini terlalu banyak terjadi. Satu saat di zaman Rasulullah SAW, Anas bin Malik adalah pembantunya Rasulullah atau asisten satunya Rasulullah. Beliau itu menceritakan bahwa ada seseorang anak muda itu tiap harinya kalau ada waktu luang di masjid, sholat, zikir, puasa, haji, baca Al-Quran. Sampai-sampai sahabat yang lain merasa iri, hebatnya ini anak muda ibadahnya. Jadi itu diceritakan kepada Rasulullah lagi ta'lim. Tiba-tiba pada saat sementara diceritakan, muncul anak muda itu yang menjadi objek pembicaraan. Ternyata Rasulullah panggil, ya syabab ta'ali, ayah anak muda duduk di sini. Kenapa? Rasulullah menatap di wajahnya, ternyata di keningnya ada setan. Ya. Jadi ibadah ini ada tendensius, ibadah ini ada motivasi. Dia lihat di keningnya oleh Nabi Muhammad, ternyata ada setan di keningnya. Ya. Akhirnya Rasulullah panggil. Begitu panggil, sampaikan kepada sahabat, siapa yang eksekusi ini? Abu Bakar. Dia bilang, jangan saya ya Rasul. Eksekusi itu untuk memberikan pencerahan. Ya, tapi sebagian sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, karena kami juga jengkel, dia merasa bahwa dia yang paling kuat ibadahnya, dia yang paling tahu ibadahnya, dia yang merasa, ini kata-kata merasa dalam pemahaman. Ini kalau dalam bahasa kita lagi trending topik, lagi viral, namanya pakinta kirong. Ya. Akhirnya apa? Tiba-tiba Rasulullah langsung katakan, siapa yang eksekutor untuk anak muda ini? Kata Ali, biar saya ya Rasul. Apa yang dilakukan oleh Ali? Bukan dia bunuh, padahal ini ahli ibadah, tapi menyinggung perasaan saudara-saudara muslim yang lain. Ini jaga ini, jangan ibadah itu menjadi kebencian dan menjadi kesombongan pada diri kita. Kemudian orang lain itu kita lihat sebelah mata gitu. Jadi dia kalau kelompok ini dia hanya mau kelompok itu saja, tidak mau kelompok lain. Padahal ada ikatan emosional dalam doa itu, Pak. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Tidak disebut di situ Wahabi, Salafi, NU, Muhammadiyah, An-Nazir, tidak ada disebut. Nabi cuma berdoa, ikatan emosional kita cuma satu. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Hidup dengan mati, coba bayangkan. Begitu pentingnya itu doa mendoakan saudara muslim yang lain. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib katakan, kau pimpin perang. Kau pimpin perang. Harus wajib kau pimpin perang. Anak muda ini, dia bilang, saya siap. Saya ini kuat ibadahku. Kalau jihad, saya paling depan. Dia pimpin. Ali bin Abi Thalib mundur. Ini Ali bin Abi Thalib, Pak, Saifullah min suyufillah, yaitu pedangnya Allah dari sekian banyak pedangnya Allah, termasuk Hamzah. Akhirnya Ali mundur, kau pimpin perang. Ternyata dalam perjalanan peperangan dia mati, Pak. Dibunuh sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu ditanya, kenapa Anda bunuh? Dia bilang, yang ada di atas kuda itu bukan manusia, tapi setan di atas kuda. Jadi Nabi itu menatapnya cuma keningnya. Ternyata Nabi satu saat ketahui, ini orang bukan di keningnya saja setan, mulai dari ujung kaki setan semua. Tapi untuk membuktikan itu, sahabat aku eksekusi.
Ya, akhirnya Ali bin Abi Thalib tahu. Sami'na ya Rasulullah wa ata'na ya Rasulullah. Saya dengar ya Rasulullah, saya taat kepadamu, saya kasih solusi problem. Begini ya Rasulullah, sebentar sore kan kita perang, suruh dia pimpin perang ya Rasul. Ya, begitu perang yang eksekusi bukan kalangan kita umat Islam, tapi orang lain yang eksekusi. Kenapa? Kesombongan ibadah. Mulai dari kaki sampai kepala. Kenapa orang Yahudi bunuh dan harus tombak dia? Ternyata ditanya sama orang Yahudi itu karena orang Yahudi yang menombaknya itu memeluk agama Islam, Pak. Langsung dia mengucapkan syahadat. Kenapa dia mengucapkan syahadat? Karena yang dia bunuh itu adalah orang yang bermuka setan, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut itu setan semua. Ditanya, apa motivasinya Anda bunuh? Dia bilang, saya bukan lihat lawan lagi, yang saya lihat setan semua, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Maka di hadapanmu ya Rasulullah, saya ucapkan 2 kalimat syahadat untuk memeluk agama Islam. Nah, ini kata merasa ini, mudah-mudahan hilang ini. Saya lihat ini mulai ada kecenderungan orang begitu, ya. Artinya kecenderungan ibadah. Padahal 10 tahun lalu dia member di Jalan Nusantara, karena hijrah dia mulai aktif terus, Pak. Ya, kalau dia sudah ibadah itu, yang lain itu ini sana itu kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Ini bid'ah semua ini, dan setiap ini menyesatkan. Satu di hadisnya, karena dia menganggap dia ini penghuni surga. Ya, tidak boleh dalam Islam kayak begitu. Eksekutif kelas, tidak boleh sama sekali. Pak, jujur saja kita ini Ramadan startnya beda-beda. An-Nazir itu sudah 3 hari 4 hari. Hisab ini sudah 2 hari. Mereka sudah 3 hari. Dia sudah hari kelima ini hari. Kita baru hari keempat. Ya. Kalau mau dipakai seperti ini, kira-kira dari ibadah saya sudah, ibadah prinsip ini, ibadah mahdhah ini, ibadah wajib ini, dari ibadah saja sudah kita beda. Ya. Kira-kira Anda mau katakan An-Nazir masuk neraka? Yang hisab itu masuk neraka? Kemudian yang ru'yah masuk neraka? Semua punya dasar referensi? Tidak bisa begitu, Pak. Urusan neraka itu bukan urusan ibadah saja. Ya, tidak usah menjustis orang. Ya, ini kan suasana kebatinannya orang ganggu, Pak. Apalagi kalau sudah masuk di ringnya privasinya Nabi Muhammad. Ibunya masuk neraka, bapaknya masuk neraka. Apa kepentinganmu? Gitu. Maksudnya terlalu jauh ranata. Disekolahkan itu untuk pencerahan, disekolahkan untuk pengetahuan, bukan kebencian pada orang lain. Makanya kita selalu itu dalam hidup ini perlu Bapak kita pahami ini, karena perbedaan ini makin menjolok. Yang luar biasa itu puncaknya di Wajo kemarin, ditolak unjuk rasa dari pondok pesantren. Pondok pesantren itu yang melahirkan pondok pesantren di Sulawesi Selatan. As'adiyah Sengkang itu adalah Kiai Haji As'ad, muridnya itu adalah Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle. Itu menolak, Pak. Suasana kebatinannya diganggu orang. Ini tidak bagus dalam ibadah, itu tidak baik. Ya, walaupun Anda berbeda, silakan. Tapi lihat suasana batin ibadahnya orang. Bapak imam, ya, saya ustadz. Umpamanya dapat masjid yang tidak kunut. Kalau Anda tahu itu masjid yang tidak kunut, jangan Anda jadi imam, jadi makmum saja, supaya jangan mengganggu suasana kebatinannya jamaah yang sudah masjidnya itu tidak kunut. Kalau kau tahu bahwa dirimu tidak kunut, silakan jangan jadi imam, karena masjidnya masjid yang kunut. Anda yang tidak kunut jadi makmum, Miki. Mengendalikan itu susah, Pak. Tapi sekarang tidak ada yang mengendalikan. Mulai muncul itu rasa kesombongan. Saya ini diajar, Imam Bukhari itu 1100 gurunya, Pak. Bukan satu. Bukan satu, Pak. Bayangkan saja kalau saya mondok di pondok pesantren 6 tahun. Guruku sudah berapa? Tambah lagi ke Syria, tambah lagi ke Yaman, tambah lagi ke sini, masuk kampus UIN. Sekian lagi guruku, dosenku. Tambah lagi berikutnya S2-nya, berapa lagi guruku? Tambah lagi sekian. Masa tidak bisa kita membedakan ya, bahwa di dokter itu ada interpretasi, ada pencerahan, ada interaksi, ada interaktif dalam memahami agama itu. Coba. Ini saya lihat banyak orang asal cuma tahu satu dalil langsung tanya,
Mana dalilnya? Jadi para pendengar RRI, jangan lagi ada yang begini-beginilah. Saya selalu ingatkan, ya, artinya suasana kebatinan jamaah itu jangan kau ganggu. Itu Imam Syafi'i masuk di Imam Malik, dia tidak pernah kunut itu, tidak pernah. Dia jadi makmum di belakang. Imam Ahmad bin Hambal kalau menceritakan tentang gurunya Imam Syafi'i itu luar biasa. Sampai diceritakan sama anak perempuannya, Anda tahu itu Imam Syafi'i itu luar biasa, ahli ilmu, ya, semua bacaan baru satu kali baca, nah hafal. Ini bapaknya ini muridnya Imam Syafi'i, namanya Ahmad bin Hambal, muridnya langsung. Tapi dia ceritakan kebaikan gurunya, dia tidak pernah ceritakan kejelekan gurunya. Akhirnya anaknya Imam Ahmad itu lubangin itu kamar tidurnya Imam Syafi'i. Dia lubang, maksudnya lubangi untuk mencari pembuktian kenapa begitu hebatnya gurunya diceritakan oleh ayahnya sebagai muridnya. Dia lubangin Pak kamar tidurnya Imam Syafi'i, baru dia intip apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i tidak bangun tahajud, tidur terus. Tapi Imam Ahmad bin Hambal bapaknya bangun tahajud. Dia bilang, bagaimana bisa disebut guru namanya tidur? Tahajud dia tidur, sementara bapak saya muridnya lagi tahajud. Selesai pas futur, lagi makan pagi, anaknya nyelonong codo langsung tanya. Katanya, guru, tadi malam bapak saya bangun tahajud. Ini kesombongan lagi nih. Ya, karena terlalu populer dan terlalu masyhur Imam Ahmad menceritakan gurunya Imam Syafi'i. Akhirnya apa? Apa yang terjadi Pak? Begitu dia lihat tidak ada tahajud, tidur terus. Nanti azan subuh baru bangun Imam Syafi'i. Tapi bapaknya bangun tahajud. Dia yang tidak mengalami melihat ada kesombongan di situ. Coba ya, kayaknya bahaya betul ini sombong. Kenapa saya bilang sombong paling bahaya dalam ibadah? Itu iblis Pak. Karena sombongnya 80.000 tahun tinggal di surga, dikeluarkan dari surga Pak. 80.000 tahun. Nah kau berapa tahun ibadahmu? Ini 80.000 tahun itu iblis dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena kesombongannya. Nah kita ini tidak pernah tinggal di surga dan tidak pernah masuk surga. Nah sombong lagi ibadah tak? Astagfirullahaladzim. Ya, akhirnya begitu futur makan pagi langsung ditanya, ayah itu guru tak? Dia bilang iya. Kenapa itu guru begitu? Masa tadi malam tidak bangun tahajud? Nah kita tahajud. Ditanyalah Imam Syafi'i, guru tadi malam tidur tidak sempat bangun tahajud? Iya, saya tidak sempat tahajud tadi malam. Kenapa? Ada 40 masalah agama yang saya selesaikan dalam tidur saya untuk kepentingan umat. Apa kata Imam Syafi'i? Nah, itu bapakmu tahajud untuk dirinya, tapi saya tidak bangun tahajud bukan untuk diriku, tapi untuk umat, untuk menyelesaikan 40 masalah agama dalam tidur. Jadi itu tidurnya orang alim. Kalau dia selesaikan biar 10.000. Abu Zar Al-Ghifari saja, Abu Zar Al-Ghifari, orang yang duduk di majelis itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kayak begini-begini yang dibuat oleh program RRI. Ini orang yang hadir di majelis kayak begini lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Jadi ini membutuhkan budget kurang lebih sekitar 35 sampai 36 juta. Jadi Bapak duduk begini ini dibayar oleh Allah 36 juta Pak. Karena orang yang hadir di majelis itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Dan yang sholat sunat 1000 rakaat pembanding komparatifnya adalah sholat sunat di Masjid Nabawi. Jadi kalau Bapak ke Masjid Nabawi bayar dulu Pak 36 juta, baru Bapak bisa punya visa dan berangkat di musim Ramadan. Jadi Bapak duduk di sini, kompensasinya, budgetnya itu 36 juta Pak untuk dengarkan ceramah dohor ini. Ya, kalau kompensasinya seperti itu. Yang kedua, orang yang hadir di majelis itu lebih baik daripada orang mati syahid 1000 orang. Ini tidak main-main. Hadisnya dalam kitab Al-Alim wal Muta'allim. Bahkan dalam kitab Adabul Muta'allim
Al-adabu alim wal muta'allim. Orang yang hadir di majelis itu lebih baik daripada orang yang mati syahid 1000 orang. Itu nilai pahala. Lebih hebat lagi nih hadis yang kedua ini. Yang ketiga, orang yang hadir di majelis itu lebih baik daripada orang yang menziarahi orang sakit 1000 orang. Coba bayangkan ini. Ini hadisnya sahih. Abu Dzar Al-Ghifari. Makanya saya selalu meminta kepada kita, sebenarnya kalau ibadah mahdah, ibadah pribadi Anda dengan sunnah, lebih baik taklim lebih bagus. Makanya saya apresiasi itu sama jamaah tabligh, Pak. Saya apresiasi. Dan dia mampu ekspansi Islam sampai ke Inggris. Dan itu tidak huha-huha, Pak. Dia aja saja orang sholat. Sekarang orang ini sholat baru begini, angkat begini, berbeda kok. Begini sudah berbeda kok. Allahu Akbar. Oh, itu tidak ada dalilnya itu. Yang begini ada dalilnya. Nah, ini yang begini. Itu kalau jamaah tabligh tidak pakai dalil, datang ke sholat. Nanti taklim huruj sekian bulan keluar. Dan itu berhasil. Dulu waktu pertama masuk di Makassar, itu kita curigai karena pusatnya di Jalan Veteran. Ya, kita mulai timbul kecurigaan, termasuk beberapa pejabat-pejabat internal Sulsel juga pertanyakan sama saya, Ustadz, aliran apa itu? Kok begini. Saya bilang jangan curiga, selalu curiga. Ini curiga ini kadang-kadang kecurigaan yang permanen. Artinya kalau setiap ada perbedaan, asal bukan golongannya dia, dan ternyata begitu terjadi. Ini lebih parah lagi sekarang, Pak. Ya. Lebih parah lagi. Sekarang ini antara Masjid 99 dengan Masjid Terapung beda 140 derajat. Ya, Bapak pergi tarawih sana, Bapak pergi tarawih di masjid. Itu berbeda, Pak. Siapa yang membuat perbedaan ini? Selalu suasana batinnya orang dia ganggu. Coba minta tolong dong. Kalau bisa jangan ganggu suasana batinnya orang. Kau sudah tahu di Wajo itu basisnya pondok pesantren As'adiyah Sengkang. Dia punya andil, dia punya nilai begitu besar. Dia sudah berbuat untuk Sulawesi Selatan. Tiba-tiba Anda masuk, diunjuk rasa, kan tidak baik kita. Maksudnya itu janganlah lakukan yang seperti ini. Suasana batinnya, suasana hatinya rakyatnya orang, suasana batin umat itu kesian itu. Saya jadi bingung, Pak. Nabi Muhammad ditolak di Taif. Sampai Jibril menawarkan. Apa Jibril menawarkan? Bagaimana kalau Taif saya balik? Malaikat gunung Taif itu ada malaikatnya, penjaganya. Gunungnya yang ngomong, saya ke atas, kepalaku ke bawah. Bagaimana ya Rasul? Jangan. Wahum la ya'lamun. Mereka belum. Patah giginya Nabi Muhammad dilempari. Kalau soal patah biasa, kalau fisik Nabi Muhammad fisik tidak apa-apa. Tapi yang membuat Nabi Muhammad itu agak sedikit kayak tidak enak, ya istilahnya kalau kita itu pakinta, tapi pakintanya perasaannya diteriakin sama anak-anak, Pak. Jadi anak-anak Taif itu teriakin Muhammad gila, Muhammad. Coba Bapak ya dapil 1, kemudian Bapak begitu masuk, baru masuk di daerah Jajahanta, Zonata, Dapilta, baru teriak itu anak-anak, orang gila, lebih parah itu, Pak. Sepanjang jalan teriakin. Beda itu justice-nya itu anak-anak. Itu yang membuat Nabi Muhammad itu di situ aja, satu itu. Yang lainnya wahum la ya'lamun. Mereka belum tahu ya Allah. Jibril enggak usah balik ini gunung. Ya, yang jaga gunung juga bilang saya balik. Nah, ini suasana kebatinan. Jadi saya selalu minta, marilah kita ibadah, disuasanakan itu batin. Kalau kita bisa tenang dan orang lain bisa tenang, alhamdulillah, itu yang paling terbaik. Ya, jadi tidak usah ada nukta titik-titik kebencian sama umat. Saya kemarin di Merauke saya kasih tahu begini, Pak. Kenapa kita kalau sama orang non muslim kita baik cerita tak, baik bicara tak? Kenapa kalau sama saudara tak langsung neraka? Ini kalau orang non muslim, Pak,
Ya, wah kita harus toleransi, kita harus pluralisme. Ya, tapi kalau sesama saudara tak, nah lihat jorok miki, nah lihat jijik miki. Yang lebih fatal itu ada sekarang MTR, masyarakat tanpa riba. Kesian itu masyarakat yang kerja di bank, dianggap seperti selokan Pak. Ini nih penghuni neraka semua ini. Bank konvensional, astagfirullahaladzim. Yang begitu-begitu yang kita, artinya insaf ko, sadar ko, hijrah saja. Nggak usah menjustis orang karena kau pernah di dalam gitu. Kau pernah ada di lembah itu, kau pernah ada di suasana itu. Hijrah. Ah, ini penting, ini Ramadan. Kalau ini bisa kita lakukan Pak, insya Allah. Perbaiki saja ini Pak. Kalau ini sudah baik, makanya itu Nabi. Orang di kampung, kampungan Pak. Orang di kampung, kampungan. Orang di desa sangat terpencil, terpinggirkan, termarginalkan, paling. Tapi kalau pegang tangan sama orang coba mana ada orang di kota masih pegang tangan begini. Dia pegang tangan kirinya di atas, baru dia ulurkan tangan. Kampung memang, tetapi hatinya bersih. Kota tapi tunduk, tapi menanduk Pak. Teman, sahabat, sekarang ini ndak usah itu, biar istrinya orang, sahabat juga. Perselingkuhan terjadi bukan orang lain, ternyata sahabatnya tonji juga. Senjata makan tuan. Parah memang sekarang ini zaman. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau tidak kita muhasabah, introspeksi, susah nanti kita ke depan ini. Jadi yang susahkan itu adalah kita sendiri di kalangan internal, bukan eksternal. Ini penting ini. Saya sampaikan ini karena langsung live RRI supaya lebih banyak lagi orang mendengarkan ini. Ya. Jadi saya lihat kesian itu kalau suasana kebatinannya. Pak, bayangkan Andre Guruta itu di Wajo Pak, yang tidak pernah keluar Pak. Dan baru kali itu terjadi sepanjang sejarah Wajo itu. Nah Wajo itu basisnya adalah ilmu agama yang nomor satu. Kau agama di belakang Pak. Ya, ini pendakwah asli ini Pak. Kiai Asad itu muridnya saja bangun pondok pesantren Darul Dakwah wal Irsyad di Baru sama di Parepare, tiba-tiba digoncang suasana kebatinannya. Puncaknya anak-anak pesantren yang hanya cuman belajar tiba-tiba harus berteriak Allahu Akbar, salah penempatannya Allahu Akbar. Ini suasana batin. Jadi marilah kita jaga yang seperti ini. Mudah-mudahan insyaallah ya. Janganlah kalau kita berdakwah membuat suasana gaduh, ya. Marilah kita ambil hikmah ini, ya. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan, insyaallah, ya, supaya kita bisa mengambil satu hikmah yang sangat besar, ya. Baik, teman-teman yang bertanya, apa yang dibahas oleh Ustaz mengenai kewajiban kepada kamu. Saya pertanyaan singkat saja Pak ya, satu saja pertanyaan supaya yang lain terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu di bulan suci Ramadan ini. Allah memberi umur yang banyak pada kita semua. Ini pertanyaannya Ustaz, ringan-ringan saja ini. Kenapa tayamum itu tidak bisa dipakai 2 kali sholat? Itu saja salah satu ucapan. Ya, maksud saya Ya. Ini yang bertanya ini adalah jamaah tetap Warkop Mapanyuki. Jadi saya lah Ustadz Warkop yang selalu setiap hari ceramah terus, dan itu sudah hampir berjalan 9 tahun. Luar biasa, tanpa ujrah, tanpa amplop. Jadi jangan curiga lagi ya, jangan ada ustadz bertanya sama saya, Ustadz berapa itu amplopnya kalau kita ceramah dia. Saya bilang baik kaya mah ini karena 9 tahun Pak, tiap hari Pak, tiap hari jam 8 pagi. Jadi ini termasuk, bayangkan ini, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah karena Ramadan kita liburkan.
karena tidak bisa. Boleh juga minum kopi menjelang berbuka puasa, kita duduk-duduk di warkop kan, ya. Cuma warkop buka sekarang, nanti jam habis buka baru dia buka, ya. Jadi kalau kita ceramai mengganggu dengan waktu masjid. Nah, sebenarnya begini, di dalam Al-Quran itu sudah jelas ya bahwa aula tamustumun nisa, kemudian in kuntum junubun fattaharu. Kemudian berikutnya dikatakan tayamum itu adalah pengganti dua. Yang pertama dia adalah pengganti sholat, wudu. Yang kedua adalah dia pengganti mandi junub. Jadi kalau posisinya sekarang sholatnya itu dalam keadaan emergensi darurat, dia tidak ada. Makanya tidak ada itu tayamum untuk sholat sunat. Tidak ada, Pak. Dia hanya sholat wajib saja. Dan satu tayamum untuk satu sholat. Tidak boleh seperti wudu. Bapak berwudu dohor, Bapak tidak membatalkan wudu dohor, bisa dipakai sampai asar. Tapi kalau tayamum tidak bisa. Tayamum itu hanya untuk sholat wajib saja. Jadi kalau ada yang mau sholat sunat gabliyah tidak boleh, ba'diyah tidak boleh. Dia cuma untuk sholat wajib saja, emergensi, darurat. Dan dia dipakai pada saat mau sholat, bukan dipakai habis tayamum. Duduk-duduk dulu, kita cerita. Nggak bisa. Nanti mau sholat baru dipakai. Jadi makanya beberapa mazhab itu berbeda dalam interpretasi masalah tayamum ini. Ada yang Imam Syafi'i bilang kalau pas dia turun begini Allahu Akbar dan dia sudah tutup, turun hujan, lanjut sholat. Tapi kalau baru angkat begini, turun hujan, batal itu sholatnya. Karena belum turun Allahu Akbar, langsung ambil air hujan, hujan itu kita jadikan wudu, ya. Nah, jadi itu, jadi tidak bisa sama sekali. Jadi satu sholat, satu tayamum, tidak satu tayamum untuk dua sholat, dan tidak ada sholat sunat untuk tayamum. Yang ada sholat wajib saja, ya. Jadi dalam posisi seperti itu, insya Allah kita bisa lakukan untuk minta hujan. Makanya kita lakukan sholat istisqa. Itu sama dengan yang kemarin itu yang terjadi di Mandalika, ya, hujan-hujan terus. Nah itu kan sudah saya bilang biasa kadang-kadang ini baru tidak main-main, Pak, bayarannya 400 juta. Ternyata saya baca di Al Jazeera, bukan hanya Indonesia yang pakai sandro, ya, yang pakai dukun. Ternyata Malaysia juga pakai dukun. Dubai juga pakai, Qatar juga pernah pakai dukun, tapi dukunnya tidak demonstratif, artinya di belakang meja, di belakang panggung. Ini Indonesia memang nak kelilingi, Pak, baru nak kutu-kutu begini jadi. Maksud saya semua dipakai dukun, tapi dukunnya tidak demonstratif. Ya sebenarnya Pak, ada doa minta mengalihkan hujan, itu ada doanya. Allahumma hawailana wala alaina. Itu doa, Pak. Jadi kalau Bapak ada punya acara, tiba-tiba mau turun hujan, sudah dilihat gelap, dan itu masuk di areal kita, berdoa saya sama Allah, Allahumma hawailana wala alaina. Ya Allah, alihkan itu hujan ke laut, ke gunung, ya, jangan ke kami dulu, nanti habis acara baru turunkan di sini. Itu ada. Tidak perlu pakai dukun dan tidak perlu pakai pawang hujan. Dulu waktu Pak Tri Sutrisno jadi wakil presiden kan pernah mau sholat di Karebosi, tiba-tiba ya Bang Pampres ambil yaitu dukun dan pawang hujan dari dua kota, 15 orang, ya, 8 dari Jakarta kalau tidak salah, 7 dari Banten. Begitu pas berdoa ternyata turun hujan keras, ya, turun hujan keras. Jadi kenapa dia turun? Karena Jakarta dan Banten, jadi pawang hujan Makassar tersinggung, Pak. Karena jasanya mereka tidak dipakai. Ini juga panitia PHBI harus dia pikirkan karena ini Makassar, ya. Jadi antara pawang itu dilarang mendahului. Jadi setelah saya tanya siapa ini, kenapa bisa 15 pawang ini, ya pasti doanya itu tonji juga, ya. Soal barangkali bakar garam, bakar bawang, 4 hari tidak mandi, itu trik saja teknisnya. Tapi kalau dia baca doa sama saja, Allahumma hawailana wala alaina. Dan itu sudah berapa kali saya buktikan, Pak. Kalau saya mau pergi takziah,
Tiba-tiba, Ustadz kudung hujan Pak Ustadz, bagaimana ini kasihan. Pasti banjir lagi. Sudah, insyaallah bantu doa saya, kita baca doa ini. Allahumma hawailana wala alaina. Jadi dia alihkan hujan. Nanti sudah selesai saya ceramah takziah, baru hujan. Tapi kesian juga Bang Mason, tabang kakak juga kesian yang punya motor, nah saya pakai mobil. Aduh, tidak salah doaku ini ya Allah. Sampai begitu itu menjaga suasana doa itu jangan sampai berdampak tidak baik kepada orang lain. Apalagi kalau kita doakan orang masuk neraka, Pak. Wih, itu yang biasa. Jangan kayak begitu-begitu deh. Urusan neraka itu sangat privasi untuk Tuhan lah. Ya, kayak begitulah. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Masih ada yang mau bertanya? Iya. Silakan. Ya. Singkat saja. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Singkat saja saya ingin bertanya mengenai salah satu akidah, yaitu akidah Mujassimah, akidah yang mensifati Allah Ta'ala seperti makhluk, seperti contohnya Ustaz teman-teman biasa katakan Allah SWT itu di atas ars, titik, tanpa ada penjelasan selanjutnya. Artinya dia mensifati Allah Ta'ala seperti makhluknya, terikat waktu dalam tempat, sedangkan waktu dalam tempat juga makhluknya Allah SWT. Ini saya tanyakan Ustaz, apakah akidah Mujassimah akidah seperti ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Karena kadang-kadang teman-teman yang berpaham begini juga mengatakan dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mohon penjelasannya. Iya. Siapa saja yang mengidentikan dia Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi operasionalnya, teknisnya seperti apa, dia tonjian nanti dapat. Ya. Kalau Al-Jazimah itu dengan Ahlussunnah sama ji, tidak ada perbedaan. Sebenarnya tidak ada ji perbedaan yang ada, tapi dia mengeksklusifkan. Ini sudah pernah terjadi di zaman Nabi loh, kembali ulang. Jadi saya bilang mau dekat kiamat ini. Ya. Jadi intinya ya ada beberapa memang ya kalau saya lihat bahwa ini kelompok-kelompok Syiah, kelompok-kelompok Khawarij yang mau masuk, ya saya kira janganlah. Kalau begini saya kasih metodologinya supaya lebih paham Miki, supaya jangan mengganggu, tidak usah mengidentikan. Begini saja solusi problemnya adalah apa yang Anda tahu agama itu dari orang tua itu mau, jangan mau yang lain. Yang lain ini pengembangan ji. Jadi apa yang kau tahu agamanya, ibadahnya, ritualnya dari orang tuamu, lanjutkan saja. Karena dia telah fit and proper test melewati ulama yang hidup pada zaman itu. Kalau dia sudah salah, lebih ulama yang dulu dibandingkan yang sekarang kayaknya. Ya. Coba Bapak mau ragukan yang namanya Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Nur yang 23 tahun mengajar di dalam Masjid Haram. Saya masih dapat Pak. Waktu tahun 85-88 itu beliau masih ngaji di kursi besar di dalam Masjid Haram, yaitu Sunan Abu Daud. Ya, ini kalau tapi tidak pernah kasih tahu dan tidak pernah itu saya lihat dalam satu testimoninya atau autobiografinya ditulis dia pernah mengaji dan membuka taklim di dalam Masjidil Haram selama kurang lebih puluhan tahun. Tidak pernah Pak, tidak pernah. Ini saja saya baru, karena saya alumnus pimpinan Pondok Pesantren Al Khairat di Palu, asli Yaman Selatan, ya, itu Habib Sagaf Al-Jufri. Ternyata bayangkan Profesor Dr. Quraisy Shihab mengakui keluasaan keilmuannya Habib Sagaf Al-Jufri itu dengan kata Jami'atul Alauddin Hukumiyah Syariah. Ternyata nama itu dari beliau, padahal ini sudah Profesor Quraisy Shihab. Dia bilang keluasan ilmu, mengakui keluasan ilmu itu kesombongan Pak. Kalau kita mampu mengalahkan itu, sekarang ini bukan orang sombong Pak yang punya ilmu, tapi yang dia terima ilmu itu yang sombongkan. Makanya saya bilang Imam Bukhari ini 1000
80 muridnya, ada yang mengatakan 1100. 1100 itu gurunya, Pak. Kalau Bapak baca itu Imam Bukhari, itu Imam Bukhari sudah buta, tidak bisa buat apa-apa. Itu ada sama saya kitabnya, Sahihul Bukhari dengan Fathul Bari, itu keterangannya. Karena saya dokter di hadis, jadi lengkap semua. Bayangkan saja, saya koleksi semua itu kitab-kitabnya, termasuk beberapa Ibnu Hibban, Daraqutni, Ad-Darimi, semua kitabnya ada sama saya di rumah. Itu saya baca. Memang Bukhari ini luar biasa, Pak. Bayangkan, untuk meyakinkan dia hadisnya sahih atau tidak, dia tidur di kuburnya Nabi Muhammad. Baru dia tanya sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, saya bacakan, apa betul ini dari perkataanmu? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan summa atba'u sittan min Syawal kana kasyamil dahr, rawahu Bukhari. Langsung dia mimpi, Rasulullah bilang, iya, itu keluar dari lisan saya. Tulis lagi. Coba ajarkan sama saya bagaimana cara ketemu Nabi Muhammad. Ajarkan aku dong. Kalau memang kau ahlu sunnah, sedikit-sedikit sunnahnya Nabi, kita ikut sunnahnya Nabi, ajarkan sama saya bagaimana kita bisa ketemu Nabi Muhammad dalam mimpimu. Ya, man ra'ani haqqan, siapa yang mimpi kepadaku, mimpi bertemu sama saya, haqqan, itu benar adanya. Karena jin Islam sekalipun tidak bisa menyerupai, memfotokopi mukanya saya. Ajarkan, Mak. Daripada kau bilang kau sunnah, ajarkan, Mak, saya bagaimana ketemu yang punya sunnah. Ini bagus. Jadi itu memang pengaruh. Jadi biarkan saja kalau mereka mengidentikan begitu ahlu sunnah, biarkan saja, tidak apa-apa ya. Nanti Allah akan menyeleksi. Bapak, ini saya lihat sekarang ada kecenderungan makiyah madaniyah. Ini Pak, saya kasih tahu Ki, itu Mekah bukan untuk ilmu. Mekah itu adalah untuk arah kiblat kita. Kalau ilmu bukan di Mekah, ilmu itu di Mesir, Pak. Karena universitas pertama itu Al-Azhar, Kairo. Ulama yang jadi imam di Mekah itu dari Kairo semua dulu. Kalau ilmu, Pak, kalau ibadah, kita fokus ke sana. Karena itu kiblat kita, bukan untuk kiblat ilmu. Beda itu, Pak. Jadi jangan selalu Ustadz, asal Ustadz Mekah, tunggu dulu, Ustadz Mekah baru kemarin. Kalau mau Bapak tahu siapa imam pertama Masjidil Haram, imam Masjidil Haram pertama itu adalah Muhammad Khatib Al-Minangkabau. Orang Minangkabau, Pak. Itu imam masjid pertama. Cuma karena pertarungan lain sebagainya, tapi satu saat insyaallah, saya yakin itu, hakul yakin, sekarang sudah mulai. Saya mengaji, Pak, kepada Imam Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Mekah. Saya belajar, saya baca kitab. Ya, saya pergi ke Mekah waktu bawa jamaah haji, saya pergi taklim jam 2 malam, Pak. Di Madinah saya kepada Imam Zaini, ya, Ibn Zain, ya, ulama kita, ya. Saya datang tengah malam karena mereka pengajiannya jam 3 malam. Karena kapan dia pagi-pagi tengah hari langsung dibubarkan majelisnya. Jadi Syekh Al-Maliki, profesornya umur 18 tahun. Beliau jadi gelar profesor umur 18 tahun. Buku-bukunya banyak sekali, ya. Iqtisadul Muhammadiyah, ya, kemudian Mafahimu Ayyak Sudah fil Hudar, itu banyak. Buku-bukunya saya baca, ya. Beliau umur 18 tahun jadi profesor. Ditarik profesornya. Itu luar biasa, Pak. Nanti saya kasih lihat. Dan 4 tahun dikuburkan di kubur Ma'la, mayatnya masih utuh. Disirami lagi air zam-zam, senyum. Ya Allah, bal ahya'un walakin la tashurun. Mereka itu tidak mati. Cuma tidak ada mediasi yang bisa bertemu langsung dengan Allah kecuali roh saja. Kasih berhenti, ini jasad. Bapak kalau mau ketemu sama Allah, ini yang menghalangi ini jasad, Pak. Tapi kalau orang sudah bisa ini roh dengan jasad, mediasinya itu nih mediasi yang paling terbaik. Roh itu. Karena dia tidak punya hijab. Kalau jasad ini masih punya hijab. Bapak saja antara atasan dengan bawahan masih ada hijab. Gara-gara kerja kok baik-baik.
pimpinan dengan bawah. Tapi kalau sudah jadi roh sama Pak. Ya, bawah nanti insya Allah. Jadi kalau soal ilmu Pak, ya universitas yang paling tertua, universitas Islam ya, yang paling tertua di seluruh dunia itu Al-Azhar. Semua ulama yang masuk dari Mekah itu semua jebolannya Al-Azhar semua. Makanya itu Al-Azhar di sana dia lebih tinggi ulamanya. Kalau ulamanya bilang hari Selasa Ramadan, dia pemerintah ikut. Kita di sini tidak. Biar kau bilang apa-apa, tunggu endingnya di Menteri Agama. Karena urusan agama diatur oleh pemerintah. Tidak apa-apa. Begitu cara operasional demokrasi. Ya. Jadi biar Bapak bilang Ramadan tanggal sekian, nah kita tunggu lagi tanggal 1 Syawal, Lebaran. Di mana Bapak mau tunggu? Mau tunggu majelis ulama? Tidak bisa Pak. Majelis ulama dikumpul dulu oleh menteri semua, pak semua rapat meeting, kemudian kau Merauke berapa kau lihat derajat, sana berapa, sana Makassar, Sulsel, semua kumpul, menteri agama yang umumkan. Karena pemerintah kita urus agama kita. Ya. Jadi tunggu saja keputusan. Jadi sabar saja Pak. Ya. Nanti mudah-mudahan kita startnya beda-beda dan kita finish sama-sama. Itu yang kita inginkan. Tidak enak sekali tuh ada yang masak burasa. Ya sudah makan, ada yang masih nah enak Pak. Kalau start ini tidak terlalu nampak perbedaan, ya, tapi kalau Idul Fitri itu yang nampak sekali, tidak enak sekali. Ada yang Lebaran. Pertanyaan yang muncul itu, bagaimana Ustadz? Kalau ada orang Lebaran, baru kita masih bertahan puasaku. Puasa Miki saja, santai Miki. Ya, kalau kau tidak puasa, mau kau Lebaran. Ya, jangan kau tidak puasa, kau tidak Lebaran, kau juga tidak puasa, kau juga tidak Lebaran. Itu nih, kau mundur kena, maju kena. Ya. Saya kira ini ya, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Tidak ada lagi ya. Ya, ini RRI memberikan pendewasaan kita dan terima kasih banyak ya acara RRI hari ini dan mudah-mudahan ini menjadi yaitu pencerahan untuk kepada keumatan terusnya. Khususnya kepada para pendengar RRI di mana saja kita berada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.